Halo, Sobat Nusantara. Kita kembali bertemu dalam ruang ataupun kanal Door to Door Universitas Kristen Indonesia. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun pemilihan umum ataupun pemilu. Kita memiliki konsep yang sudah diberikan oleh Founding Father bahwa pemilu kita luber jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, dan yang penting adalah jujur dan adil. Ini menjadi sebuah dasar yang harus menjadi pegangan kita semua sebagai rakyat Indonesia yang sebentar lagi, seperti yang saya kemukakan, kita memasuki tahun politik. Ada dua entitas yang penting kalau kita membahas tahun politik. Yang pertama adalah agama, ataupun dalam konteks ini lebih saya arahkan kepada gereja. Dan yang kedua adalah politik. Ada hal yang selalu mengemuka dalam diskursus, terutama di tahun politik ini. Di satu sisi ada yang mengatakan bahwa di tahun politik atau pemilu jangan sampai agama dijadikan sebagai satu hal yang akan akhirnya mengarah kepada perpecahan. Tetapi di satu sisi ada yang menyampaikan bahwa agama itu penting dan itu menjadi sebuah roh dalam pemilu ataupun dalam aspek perpolitikan yang ada di Indonesia. Maka saya ingin mencoba untuk sedikit membangun sebuah diskursus yang nanti Sobat Nusantara juga bisa memberikan komentarnya di bawah ini. Yang pertama-tama adalah bahwa kita sebentar lagi akan memasuki tahun politik. Maka dalam satu sisi kita harus firm dulu aspek seberapa jauh kemudian agama ataupun gereja, terutama dalam konteks kekristenan ini, bisa menjadi bagian untuk kita membangun partisipasi yang produktif, yang konstruktif, dan memberikan sebuah kontribusi yang baik bagi bangsa dan negara. Seperti yang saya kemukakan di atas, supaya pemilu ini dapat menjadi sebuah perayaan yang demokratis. Sebuah perayaan yang semua orang bisa senang masuk dalam bagian untuk memilih siapa yang akan menjadi wakil-wakil kita di pemerintahan, di DPR, DPRD, bahkan juga sampai lembaga MPR. Sobat Nusantara, maka yang terpenting adalah kita memahami terlebih dahulu satu polemik yang sering muncul tentang politisasi agama. Menurut hemat saya, politisasi agama adalah agama dijadikan sebagai media, sebagai sarana bahkan instrumen yang berorientasi kepada aspek pragmatis, yang berorientasi kepada aspek kekuasaan. Sedangkan politik agama itu memiliki pemahaman yang saya kira lebih spesifik lagi, yaitu bahwa suasana pemilu itu memang harus diikuti dengan di mana agama bisa menjadi roh, tapi orientasinya adalah menuju kepada kejujuran, menuju kepada keadilan, dan akhirnya untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Indonesia. Maka dari sini, secara akademisi, saya ingin memberikan atau berbagi bahwa saya kira gereja memiliki pilihan. Apakah gereja berada pada politik yang bersifat
pragmatis hanya mengarah kepada kekuasaan, atau gereja masuk kepada ranah politik moral. Oleh karena itu kita lihat saja. Yang pertama adalah politik praktis. Kita bisa membayangkan apabila gereja, agama dalam konteks ini masuk kepada politik praktis. Saya membayangkan apabila seorang petinggi gereja atau katakanlah sebagai pemuka agama, dia memiliki satu partai dan kemudian di dalam ruang ibadah dia harus berkampanye. Kita bisa membayangkan seperti apa situasi dan kondisinya. Oleh karena dalam realitasnya umat ataupun jemaat kita pasti juga memiliki pilihan-pilihan sesuai dengan hati nurani mereka. Saya hanya berpikir jangan sampai suasana bergereja dalam satu komunitas akhirnya terpecah belah oleh karena gereja masuk kepada ranah politik praktis. Itu yang pertama secara sederhana. Nah, yang kedua adalah bagaimana kalau gereja menempatkan diri, agama dalam konteks ini menempatkan diri pada politik moral. Menurut saya bahwa gereja memiliki tanggung jawab untuk memberikan sebuah pencerahan kepada umat. Karena biar bagaimanapun gereja, pemimpin-pemimpin agama menjadi salah satu referensi minimal yang ditanyakan oleh umat atau jemaat. Kira-kira apa yang harus saya pilih? Partai mana yang saya pilih? Siapa yang seharusnya menjadi presiden, pemimpin bangsa dan negara ini, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini yang kita perlu pikirkan. Maka sebetulnya gereja harus memberikan pendidikan politik kepada umat dan jemaat secara proporsional supaya umat dan jemaat bisa didewasakan, bahkan bisa ditransformasi dalam rangka untuk memilih wakil-wakil mereka. Kalau saran dari saya adalah satu sederhana, agar mereka mau belajar dan mau membaca dan mencari informasi tentang track record para wakil-wakil kita yang akan kita pilih. Itu minimal yang bisa kita sampaikan kepada umat ataupun jemaat kita. Yang kedua adalah dalam konteks gereja memilih posisi sebagai politik moral adalah kita percaya dan kita yakini bahwa umat pasti ada di antara mereka yang ingin masuk dalam politik praktis dan gereja perlu dan patut untuk mendukung itu semua. Mengapa demikian? Saya berpikir bahwa apa yang menjadi aspirasi kita sebagai salah satu umat beragama yang ada di Indonesia perlu juga mendapatkan tempat. Maka salah satunya adalah para pemimpin agama mendorong para umatnya untuk juga memasuki ranah politik. Misalnya masuk dalam kepartaian. Tetapi dengan catatan perlu ada pembinaan. Maka saya juga berpikir bahwa satu umat, satu komunitas gereja, bahkan mungkin dalam konteks sinode, mengumpulkan para jemaat dan umat untuk siap maju di gelanggang yang disiapkan menjadi wakil-wakil rakyat. Baik itu di lembaga-lembaga yang ada di daerah, sampai dengan lembaga-lembaga yang ada di provinsi DKI misalnya, di anggota DPR, bahkan juga di MPR. Dengan seperti itu, maka sebetulnya pemimpin agama bisa membangun sebuah kontrak, terutama juga kontrak pelayanan, supaya mereka dapat menjalankan tugas ini dengan jujur, dengan memiliki integritas, jauh dari sikap-sikap yang hanya mementingkan dirinya sendiri, kepentingannya sendiri, ataupun bahkan kepentingan partai. Karena kita sangat berharap bahwa umat atau jemaat yang mewakili dalam konteks kekristenan itu dapat menyuarakan suara kebenaran. Melalui apa? Melalui partai yang sudah dipilihnya. Karena kita berpikir bahwa partai-partai yang ada semuanya ini berorientasi dalam rangka untuk membangun kehidupan bernegara, demikian juga dalam rangka untuk melayani kehidupan masyarakat yang lebih baik lagi. Jadi itulah dua hal yang menurut saya penting
untuk kita pikirkan di tahun politik ini. Bahwa apakah gereja boleh berpolitik? Menurut saya bahwa gereja harus berpolitik. Gereja harus memberikan politik kepada umat atau jemaatnya. Tetapi gereja harus memilih apakah dia berada dalam politik praktis yang hanya mengarah kepada kekuasaannya atau memilih kepada posisi politik moral di mana gereja mampu untuk berkontribusi melalui umat dan jemaatnya menjadi perwakilan-perwakilan yang duduk sebagai wakil-wakil rakyat di Indonesia. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan dalam acara atau kegiatan di kanal Door to Door Universitas Kristen Indonesia. Salam NKRI untuk Indonesia yang semakin jaya.